Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, insyaallah tidak berapa hari lagi kita melaksanakan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan korban. Maka kaji kita malam hari ini berkaitan dengan itu. Kita awali dulu dengan membaca firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallah luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Surat Al-Hajj, surat yang ke-22, ayat yang ke-37. Kemudian dalam surat Al-Maidah, surat kelima, ayat yang ke-27 berbunyi, Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Itu dasar kajian kita pada malam hari ini. Yang pertama dulu, disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, dinyatakan hadis itu sahih, daripada Jabir bin Abdullah, katanya, syahidtu ma Rasulullah SAW, aku hadir bersama Rasulullah dalam salat Idul Adha, dan tatkala beliau selesai berkhutbah, nazala min mimbarihi, beliau turun daripada mimbar, kemudian Utia, didatangkan seekor kibas, lalu bila sembelih, fazabahahu Rasulullah sembelih kibas itu atau kambing yang musawaknya. Beliau mengucapkan bismillah, wallahu akbar, Allahumma hada minka walaka. Berdasarkan hadis ini dapat kita ambil beberapa pelajaran atau faedah. Yang pertama dulu, bahwa Rasulullah SAW itu beliau melaksanakan salat Id, salat hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, beliau lakukan di musalla. Musalla adalah tempat salat, tetapi yang dimaksud tempat salat di situ adalah suatu lapangan. Bagi kita yang sudah pernah ke Madinah, kalau kita menghadap kiblat sebelah kanan, kira-kira 300 meter dari Masjid Nabi, hadis itulah Nabi dulu melaksanakan salat hari raya. Disebut musalla, tempat di mana salat dilaksanakan. Kalau iko Masjid Nabi, kau mihrab, kiblat, situ. Ini namanya Masjid Gamamah.
warnanya agak abu-abu. Lah dibangun di situ masjid. Disitulah Rasulullah dengan sahabat-sahabat salat. Itu satu. Dalam salat Idul Adha, beliau yaitu Rasulullah melaksanakannya waktunya setelah matahari terbit dan naik sejengkal, atau namanya biqadri rumhin. Kira-kira matahari lah naik satombak sapanggalahan di waktu syuruk lah. Berbeda dengan salat Idul Fitri. Beliau salat Idul Fitri melaksanakan setelah matahari agak tinggi sedikit, biqadri rumhain. Sekira-kira matahari sudah 2 penggalah. Kenapa begitu? Ulama menyebutkan bahwa salat Idul Adha waktunya agak cepat untuk memberi kesempatan pelaksanaan korban. Sebab beliau setelah khutbah turun dari mimbar, langsung dibawa orang kibas. Kibas domba jantan, walaupun berbeda dengan kambing yang nandawa, tapi ini sejenis kambing. Langsung beliau sembelih. Sementara Idul Fitri waktunya agak dilambatkan sedikit untuk memberi peluang orang-orang yang belum sempat memberi zakat fitrah agar mereka bisa menunaikan zakat fitrah. Karena zakat fitrah jika diberikan setelah salat Idul Fitri, maka jatuh kepada sedekah biasa, bukan lagi zakat fitrah. Sehingga hikmahnya beliau tunda sedikit pelaksanaan Idul Fitri, sehingga orang-orang yang belum lagi mengasih zakat fitrah masih bisa. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Fitri, pagi-pagi sekali sebelum ke lapangan sudah disunnahkan makan minimal korma, pertanda tidak lagi puasa karena sudah berbuka. Namanya saja Idul Fitri, kembali berbuka. Tapi orang-orang banyak memahami kembali suci. Kalau suci namanya fitrah, kalau fitru berbuka. Idul Fitri kembali berbuka setelah selama sebulan kita menahan makan dan minum di siang hari. Lalu setelah sebulan masuk Syawal, kembali lagi kita boleh berbuka di siang hari. Nama Idul Fitri. Tanda bahasa tidak lagi puasa, pagi-pagi sekali sebelum berangkat ke tanah lapang disunahkan makan minimal korma. Berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha justru Nabi menunda makan. Beliau tunda makan sampai selesai salat dan khutbah. Kemudian beliau menyembelih. Sebagian dagingnya diambil oleh istri beliau, dimasak. Tidak lama kemudian masak, beliau makan. Kata ulama menyebutkan adalah beliau tunda makan agar dapat makanan pertama beliau di hari Idul Adha itu adalah korban. Walaupun tidak wajib memakan dagingnya, tapi beliau ingin santapan pertama beliau di Idul Adha adalah daging korban beliau. Di Urawak bernamalah puasa. Barangkali sekedar untuk memberitahu,
siapa yang meniatkan puasa di Idul Adha, dia tidak berpahala, malah berdosa, karena itu adalah waktu haram berpuasa. Idul Adha dan hari-hari tasyrik haram berpuasa. Lalu mengapa hanya menunda makan sampai selesai salat Idul Adha, kemudian disembelih hewan korban? Mudah-mudahan bisa cepat proses penyelenggaraan korban selesai, lalu kita masak, makan itu daging pertama. Bagi siapa? Bagi peserta. Kalau dia bukan peserta korban, tidak perlu menahan. Dan menahan itu bukan wajib, disukai. Jangan niatkan puasa. Yang puasa itu namanya adalah imsak, min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Menahan daripada semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari, itu yang puasa. Hanya menunda makan, minum boleh minum pagi, peserta. Yang tidak peserta tidak masalah. Keluarga peserta tidak masalah. Peserta korbannya yang disukai untuk menunda makan. Itu perbedaan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kembali kita kepada hadis Abu Daud tadi. Selesai beliau berkhutbah, turun dari mimbar, orang-orang sudah langsung membawa kibas, lalu beliau langsung yang menyembelih. Di sini pula dapat pelajaran bahwa kalau dapat setelah Idul Adha, salat Idul Adha itu tidak panjang-panjang, tidak lama-lama, langsung persiapkan untuk korban. Cuman di kita, di awak barangkali lama de banyaknya pengumuman-pengumuman dan tunggu ke tunggu, nanti kan nanti, aku nama lamuan itu satu kan. Lalu kemudian Nabi menyembelih hewan korban di tempat pelaksanaan salat. Di lapangan, bukan di tempat salat, di tempat pelaksanaan, di mana beliau salat, di tempat-tempat itu. Di kita itu tidak bisa dikerjakan ketika itu. Lebih-lebih orang yang salat di masjid kan tidak boleh. Apakah tidak boleh salat hari raya di masjid? Boleh. Bahkan dalam mazhab Syafi'i lebih disukai masjid daripada di lapangan, selagi masjid itu bisa menampung orang banyak. Maka beliau dalam mazhab Syafi'i dikatakan lebih disukai di masjid. Tapi kalau masjid tidak bisa menampung orang banyak, baru di luar, di lapangan. Di kita banyak juga orang melaksanakannya, tapi di halaman masjid, mestinya di lapangan khusus, sehingga orang ramai datang karena tujuannya untuk menampakkan syiar. Di samping itu, setelah salat beliau turun, beliau sendiri yang menyembelih. Di sini pula makanya lebih disukai, disyariatkan atau disunnahkan peserta korban yang menyembelih hewan korban. Kalau pesertanya laki-laki, perempuan jangan. Tidak ada kita ketemukan dalam riwayat perempuan ikut serta menyembelih hewan korban. Tidak ketemu riwayat. Dan bagi siapa yang tidak sanggup atau tidak bisa menyembelih hewan korbannya sendiri, dia boleh mewakilkan kepada orang yang ditunjuknya untuk mewakilan. Biasanya doakan langsung si panitia atau guru atau ustaz, atau biasanya doa. Ingat, kalau ada peserta yang ingin menyembelih, panitia tidak boleh pula melarang, karena peserta lebih diutamakan menyembelih.
jika dia mampu dan mengerti, paham bagaimana menyembelih yang sebenarnya. Kalau tidak, ada masalah. Sebab Rasulullah itu beliau sendiri yang menyembelih. Istilahnya utiya bi kabashin fazabahahu Rasulullah SAW biyadih. Setelah datangkan kambing atau kibas, beliau telah sembelih sendiri dengan tangan beliau. Kemudian, apakah perlu peserta menyaksikan? Disunnahkan menyaksikan penyembelihan kalau tidak ada mudaratnya. Tapi bagi perempuan ada ketentuannya. Jika di tempat penyembelihan itu bercampur baur laki-laki perempuan, yang kadang-kadang tidak bisa dibatasi, lebih-lebih perempuan itu gadis belia atau janda muda, maka tidak disukai dia hadir ke lapangan, karena lebih besar mudaratnya atau fitnah yang timbul. Nanti beralih pandang orang daripada jawi ke perempuan. Lebih-lebih perempuan itu jarang yang tampil ke depannya ramai, itu yang tampil sederhana, pasti berhias-hias diri, berharum-haruman, teralihkan pandangan. Jikalau pesertanya gadis-gadis atau perempuan walaupun nak gadis tapi masih muda, lebih-lebih janda kembang, berkembang-kembang jandanya, kalau akan timbul fitnah, tidak usah dia hadir, karena hadir itu tidak wajib. Laki-laki kalau bisa dia hadir, kalau dia peserta juga tidak wajib. Tapi kalau laki-laki itu orang lemah, melihat darah tidak mampu, menggigil ya, tidak usah hadir. Itu tentang kehadiran. Lalu kemudian Rasulullah SAW beliau menyembelih membaca Bismillah wallahu akbar, dengan nama Allah. Allah itu maha besar. Allahumma ya Allah hadza minka, ya Allah hadza, ini korban, ini sembelihan, minka, berasal daripada rezeki nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Minka, Allahumma hadza minka, ya Allah, hewan korban yang kami sembelih ini minka, berasal daripada rezeki atau nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Walaka, walaka, dan kami laksanakan korban ini laka, ikhlas karenamu, bukan karena apa-apa. Laka itu menunjukkan keikhlasan. Istilahnya irsyadu, menunjukkan kepada ila ikhlasin fil ibadah, menunjukkan kepada harus ikhlas dalam beribadah. Sehingga bacanya Allahumma hadza minka walaka. Dalam riwayat lain berbunyi Allahumma hadza minka wa ilaika, ya Allah, ini korban berasal daripada rezeki atau nikmat yang Kau berikan kepada kami, dan kami kembalikan kepadamu dalam bentuk korban, ya Allah, agar diterima ibadah korban kami, diredai dan dikasih pahala dan ganjaran. Itu bacaannya Allahumma hadza minka walaka atau wa ilaika boleh. Dalam riwayat lain begini bunyinya, beliau sambung, hadza anni, ini korban daripadaku. Hadza anni, hadza anni, korban ini atau ini korban anni, daripadaku. Wa amman lam yudahi min ummati, dan juga daripada orang yang belum berkorban daripada umatku.
Di situ pula dapat satu dalil, kalau yang berkorban hanya satu orang saja di keluarga itu, maka dibawa serta yang lain. Yang berkorban satu, bawa serta yang lain. Misal, hada anni wa an ahli, ini korban daripadaku dan keluargaku. Bahkan menurut fatwa ulama juga boleh dibawa orang mati. Ini korban daripada aku dan keluargaku dan untuk orang tuaku. Korban kita bawa keluarga yang masih hidup, yang sudah mati, ibu bapa, boleh. Karena itu yang telah dilakukan Rasulullah dalam hadis ini, wa amman lam yudahi min ummati, dan siapa saja yang belum berkorban daripada umatku di masa itu. Maka kalau misalnya Nabi hidup di zaman kita sekarang, ketika beliau menyembelih, bismillah wallahu akbar, hada minka walaka, hada anni, ini korban dariku, wa amman, dan daripada siapa saja umatku yang tidak atau yang belum berkorban, dibawa semua. Dibawa semua. Begitulah Nabi. Walaupun korban itu tidak wajib, sunnah muakkadah, dan sangat dicela orang yang tidak ikut. Meskipun ada juga yang berpendapat wajib, cuman ulama banyak memahami korban itu sunnah muakkadah, suatu amalan yang sangat-sangat ditekankan, dikuatkan untuk melakukannya, dan dicela. Bahkan dalam suatu riwayat, orang yang tidak ikut korban, kata Nabi, pergi ke sana, kami akan korban, yang tidak ikut korban ke sana. Itu celaan bagi orang yang mampu tapi dia tidak berkorban. Dalam sebuah riwayat, Nabi SAW menyebutkan, di samping beliau berdoa, juga dianjurkan kita baca taqabbal minna, fataqabbal minna. Maka peserta yang tidak menyembelih tapi menyaksikan, setelah hewan korban disembelih, berdoalah, ya Allah, terimalah korban kami sekeluarga, atau korban saya, atau korban saya beserta orang tua saya. Ketika hadir hewan korban disembelih, setelah dia terbaring, ya Allah, terimalah korban kami, bisa saya, bisa kami. Kalau si penyembelih, dia itu menyembelih untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Setelah dia baca bismillah wallahu akbar, hada minka walaka, kemudian dia doa, ini korban dari si anu, an si anu, fataqabbal minhu, maka terimalah korbannya. Itu doa. Tapi yang paling penting adalah dua itu saja, bismillah wallahu, bismillah wallahu akbar. Kemudian di samping itu, ayat yang kita baca di awal tadi, surat Al-Hajj, surat ke-22, ayat ke-37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Intinya, daging-daging korban, darah-darah korban sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada Allah. Allah tidak butuh, Allah tidak berhajat, dan Allah tidak memerlukan itu. Untuk apa bagi Allah daging? Untuk apa darahnya bagi Allah? Seperti persembahan-persembahan.
Enggak. Yang akan sampai kepada Allah adalah walaki yanaluhu taqwa minkum, ketakwaan. Apa itu? Berkorbanlah secara khusus atau beribadahlah secara umum. Lakukan itu atas dasar ketakwaan. Itu atas dasar melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas, mengharap ridha Allah dan balasan Allah. Namanya taqwa minkum. Jika itu dilakukan tidak dengan keikhlasan dan tidak didorong oleh hati yang bertakwa, maka korbannya tidak diterima. Karena Allah tidak akan menerima suatu ibadah termasuk korban jika dilaksanakan tidak ikhlas. Ini maksud taqwa minkum di situ adalah takwa itu intinya kan imtitsalu awamiri wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah Allah. Korban perintah, beribadah perintah, berarti dagingnya, darah-darahnya tidak akan sampai kepada Allah. Yang akan sampai kepada Allah, yakni yang akan diterima oleh Allah adalah ibadah korban yang dilaksanakan daripada hati yang bertakwa. Itu murni dia melaksanakan perintah Allah, itu ikhlas, mengharap ridha, balasan daripada Allah saja, baru diterima. Dulu dalam surat Maidah yang kita baca tadi, Al-Maidah, surat kelima ayat ke-27, si Habil, ada Habil, ada Qabil. Qabil yang besar, Qabil, qafnya panjang, ba ya lam, Qabil. Satu lagi adiknya Habil. Kalau bahasa Indonesia kan tidak bisa kita bedakan Qabil, Habil. Kedua-duanya diperintah oleh Allah untuk berkorban. Idh qaraba qurbanan, ketika kedua-duanya berkorban atas perintah Allah. Lalu fatuqabbila min ahadihima, diterima korban daripada salah satunya, yang lain tidak diterima. Siapa yang tidak terima korbannya? Qabil. Karena Qabil berkorban dengan yang jelek-jelek, yang buruk-buruk daripada hasil pertaniannya. Yang buruk-buruk, yang jelek-jelek. Si Qabil adalah petani, Habil peternak. Sementara Habil mencari hewan yang gemuk, yang besar, yang bagus. Itu yang diserahkan. Lalu ketika itu syariatnya, siapa yang korbannya ditelan, dibakar api sampai habis, itu petanda diterima. Kemudian rupanya korban si Habil dibakar oleh api sampai habis, itu petanda diterima. Melihat itu kesal si Qabil, kesal dia, sehingga dia berniat untuk membunuh. Laqtulannak, aku bunuh engkau. Karena persaingan dan kedengkiannya. Ceritanya panjang, nanti habis dicerita saja antara Qabil dan Habil. Persaingan bersaudara karena satu dengki. Biasanya dengki yang tua. Qabil dengki kepada adiknya, karena adiknya dapat yang cantik, dia katanya tidak dapat cantik. Lalu untuk mengatasi kedua-duanya berkorbanlah. Siapa yang ikhlas, korbannya diterima. Apa jawaban si Habil? Innama yataqabbalullah, innama hanya saja, tidak lain dan tidak bukan, yang akan Allah terima, yataqabbalullah, yang akan Allah terima korban minal muttaqin, korbannya daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi setali dengan surah Al-Hajj. Apa orang-orang bertakwa? Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah, menghentikan larangan Allah dengan ikhlas. Takwa gitu. Imtitsalu awamiri, melaksanakan perintah Allah, menghentikan larangan Allah, mentaati aturannya, takwa itu.
Berarti kalau orang bertakwa adalah orang yang mengerjakan perintah. Kata Habil, innama yataqabbalullah, hanya saja tidak lain dan tidak bukan yang akan Allah diterima adalah korbannya orang bertakwa, yaitu orang yang melaksanakan perintah Allah itu dengan ikhlas. Karena ikhlas syarat mutlak diterima suatu ibadah. Kalau tidak ikhlas, bukan tidak berniat, ikhlas. Siapapun berniat, tapi niatnya ikhlas. Niat ikhlas adalah niat yang murni. Murni dengan tujuannya semata-mata melaksanakan perintah Allah, mengharap ridha Allah dan balasan Allah. Ikhlas dia. Tidak ada niat lain, tujuan lain, seperti untuk ria. Ria kan pamer. Ria ingin dilihat dan memperlihatkan kepada orang supaya dapat nilai daripada orang lain. Namanya ria, ria ru'yah. Maka siapapun yang niatnya berkorban secara khusus atau beribadah secara umum untuk pamer supaya agar nampak, agar tahu orang, agar dibilang orang begini, namanya ria. Ria itu adalah syirik kecil yang tersembunyi. Kadang-kadang orang yang ria itu tidak tahu bahasa dia ria. Begitu halusnya. Yang kedua, sum'ah. Sum'ah itu ingin didengar orang. Sum'ah, sin, mim, ain, ta marbutah, sum'ah. Asal katanya sam'un, mendengar. Orang yang melaksanakan suatu ibadah, suatu amal saleh, bagaimana supaya ibadahnya terdengar bagi orang lain, tahu orang lain. Tujuannya supaya dia mendapat pujian lah, sanjungan lah, dapat nilai lah. Maka diperdengar-dengarkannya, diheboh-hebohkannya, atau diviral-viralkannya. Jadi kalau niatnya seperti itu, tidak ikhlas. Atau nanti namanya ujub. Ujub membangga-bangga, memer, bangga diri. Ujub. Orang lain yang ada ikut serta dilecehkan, direndahkan. Ujub. Ketiga-tiganya bisa membatalkan amal. Untuk itu berkorbanlah dengan niat yang ikhlas. Itu korbannya orang bertakwa. Dan laksanakanlah penyembelihan korban itu dengan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu ayat yang kita baca tadi, pertama surat Al-Hajj. Jadi tadi Pak Ustadz kita minta tafsir, ya kita tafsirkan saja itu. Al-Hajj surat ke-22 ayat ke-37 bunyinya begitu. La yanalallaha luhumuha. Muasalnya ini adalah hewan-hewan yang disembelih di Makkah, tempatnya di Mina. Namanya budna. Budna itu adalah badat, hewan yang berbadan, unta. Berdasarkan itu pula kita disukai berkorban dengan hewan-hewan yang gemuk, yang besar. Tentu uangnya juga harus iurannya, jangan cari yang paling rendah, carilah yang paling tinggi. Habil memilih korbannya yang terbaik, sementara Qabil memilih yang jelek-jelek, diterima yang baik-baik. Namanya kurban. Kurban, qaf, ra, ba-nya panjang, nun, kurban. Pendekatan diri kepada Allah. Asal kata qarb, dekat. Upaya mendekatkan diri kepada Allah, bertakarub. Bagaimana cara bertakarub mendekatkan diri kepada Allah? Melaksanakan amal-amal saleh, ketaatan, termasuk ke dalamnya adalah berkorban atau menyembelih. Kenapa menyembelih namanya korban? Karena dengan menyembelih itu nampak sekali pengorbanan yang kita lakukan, disembelih. Sehingga dikatakan bahwa amalan terbaik di tanggal 10 Zulhijjah adalah menyembelih korban. Lebih baik
menyembelih korban daripada sedekah dengan harga yang sama. Karena sedekah waktunya luas, panjang masanya. Kalau korban terbatas 4 hari, 10, 11, 12, 13. Tetapi kalau ada yang sifatnya darurat, mau berkorban atau membantu, ada orang kecelakaan, ada orang mau melahirkan, ada orang mau operasi, uangnya tidak ada, dia butuh uang, jangan korban juga dulu. Itu diarahkan situ kan sifatnya darurat, mesti, harus. Kalau memang seperti itu keadaannya, maka ketika itu lebih didulukan membantu orang yang sangat butuh bantuan. Karena ketika itu dia bukan butuh daging lagi, dia butuh uang untuk membayar rumah sakit. Kadang-kadang rumah sakit menolaknya, BPJS berulah, atau anaknya tidak bisa keluar, atau apa saja, atau rumahnya kebakaran, atau segala macam jadi. Maka serahkan uang korban itu untuk itu, kalau sifatnya seperti itu. Tapi kalau biasa-biasa saja, maka korban lebih utama di tanggal 10. Jadi amalan yang terbaik di tanggal 10 adalah korban. Kemudian sedikit, masih ada waktu sedikit lagi, kita garis bawahi bahwa dalam pelaksanaan korban atau penyembelihan hewan korban, ya hati-hatilah para panitia korban, karena itu hari korban. Hari korban itu mestinya kita semuanya berkorban apa yang bisa kita korbankan. Kalau pesta korban beriur dia, uangnya 3 juta sekian. Di Siko entah Baraman atau 4 juta. 33. Nah, peserta korban ngasih uang 33. Kita yang tak bisa ngasih uang, ya tenaga, pikiran, waktu, atau mengurus menjadi panitia. Pokoknya di tanggal 10 itu ibadah yang terbaik korban. Apa yang bisa kita berikan, bukan apa yang bisa kita ambil. Ini boleh lagi. Bahasa orang Minang, kalau ke sawah itu cengkuh berlebih, tiba di manyabi, pilih yang kurang. Itu kebanyakan rata-rata begitu. Ini pasang niat bagi kita datangnya kita itu adalah apa yang bisa kita berikan. Orang iya. Kalau Jawi mah angok dia hanya. Jawi kan ada angok dah. Jawi angoknya dagingnya, kambing angoknya daging awak . Tapi malah sekarang ada juga itu kesempatan dalam kesempitan, banyak daging hilang atau diberikannya kepada oligarkinya, hilang daging. Itu ini yang penting kita pahami lah. Karena amalan korban di hari raya korban itu, siapapun yang membantu menolong sehingga terlaksana korban, dia pasti dapat pahala. Maka pasanglah niat sebagai panitia atau pekerja atau tukang bagi atau ibu-ibu yang membuatkan teh atau membawa makanan, ya niatkan itu untuk ikut bekerjasama supaya korban bisa terlaksana, dapat pahala, dapat nilai. Seseorang akan mendapat nilai sesuai dengan kontribusinya. Alhasil, karena waktu sudah masuk, alhasil kajian kita malam hari ini adalah menjelaskan secara ringkas sesuatu yang akan kita lakukan di tanggal 10 Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah, setelah kita salat Idul Adha, namanya Adha, Udhiyah, Adahi, satu korban. Idul Adha kembali berkorban. Asal katanya Udhiyah, Adha, berkorban. Idul Adha kembali kita berkorban. Maka bernama dia hari raya Idul Adha karena memang hari itu untuk berkorban.
lalu membagi-bagi, memberi-beri. Maka lakukanlah itu dengan semangat korban. Semangat korban itu yang kadang-kadang hilang, atau beralih semangat korbannya untuk mencari keuntungan. Itu namanya tadi kesempatan dalam kesempitan. Ya di Minang lah do baso nan cakko baso. Ketika menyabi itu karuang yang tidak sadang, piriang dan kurang. Tapi ketika sawah cangkuan tidak banyak berlebih. Tiba di korban, kok betul lah beko ya orang itu tak itu orang tu. Dan terakhir kita sampaikan bahwa mengenai perbedaan tentang hari raya, wajar-wajar sajalah. Kita yang tidak ahli fikih, tidak tahu usul fikih, tidak ahli hadis, tidak mengerti hadis, tidak pernah baca kitab dan tidak paham, guru hanya di internet, jangan ikut-ikut pula kita menyalah-nyalahkan. Guru hanya internet dan YouTube, lalu kita langsung pula mencaci, cerca, menuding ini ulama ini begini. Janganlah, kita siapa? Si kaliber ulama besar kita langsung tuding, tidak bagus. Jadi mana yang kita pilih sesuai dengan apa yang kita ketahui, kita ilmui, maka laksanakan, nyalain ya kita hormati. Karena di negara Republik Indonesia itu sudah ditetapkan 10 Zulhijjahnya di Senin, maka kalau yang ingin mengikuti ikuti itu. Yang tidak ya pergilah ke Makkah, semalat di situ kan tidak masalah. Di sini saya tidak tahu. Di Senin, di tempat saya bukan hari Senin, setelah hari Akad. Itu yang bisa kita sampaikan. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Diakhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi. Arafah. Amo baca cik fatwa di satu fatwa Syekh Utsaimin. Mau pelajari fatwa beliau bahwa negara-negara yang berbeda dengan Arab Saudi silahkan berbuka berhari raya sesuai dengan hilal di negeri masing-masing. Hari Arafah itu bukan berarti kita puasa sama dengan orang wukuf. Yang ada adalah siyamu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah. Hari Arafah itu kapan? 9 Zulhijjah. Orang wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Masalahnya bukan wukufnya, masalahnya 9 hari Arafah. Nah, kalau kita kembalikan ke sana, kapan kita 9 Zulhijjahnya? Ada kait. Kalau kait ke Arafah, ya nak jadi-jadinya. Baik kita ke Arafah namanya. Ini harus kita pilih. Pilih ya, di danga-danga beko makin kita tanya, ustaz ko lain lo, ustaz lain, makin sakit kepala. Ambil secek, pacik. Sia guru, sia ulama yang kita ketahui keahliannya, kealimannya, kefakihannya, apa cik itu? Berarti kita lah basanda ke batang kayu gadang. Mengikut karena kita tahu apa yang kita ikut. Beko tanya lo kan lain, tanya lain, cakap negeri, enggak jadi awak sembahyang je. Peganglah bisa tanggal 9 Zulhijjah kita berpuasa, karena tanggal 9 Zulhijjah itu orang wukuf. Tanggal 9 Zulhijjah di Arab Saudi adalah hari Sabtu. Di kita tanggal 9 Zulhijjahnya hari Minggu. Kalau siapa yang tidak setuju, ya dia puasa besok. Kan aman-aman saja. Yang beda kareh-kareh kok nak puasa lah, kalau masalah. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.